Bagaimana mungkin bangsa ini yang sudah berhasil keluar dari feodalisme, dari otoritarianisme Orde Baru, masuk lagi dalam jebakan yang sama? Kedunguan apa yang dikutukkan pada bangsa ini sehingga gagal untuk menghasilkan kembali pikiran? Bukan buat kita, bukan kita yang gagal. Pemimpin-pemimpin partai di Jakarta menunduk pada seorang bocah. Nah, para pemimpin itu takut kena sprindik Jokowi. Jakarta ya, saya ke Jakarta kalau nggak ada Pak Anies, Pak saya sedangkan saya Tejo yang Email saya, tugas saya selesai. jangan tinggalkan dulu, aku perpanjang, aku lapor sama Presiden Jokowi. Nggak boleh, habis masa jabatannya selesai. Jangan ya, sayang ya, pimpinan bagus udah. Terima kasih. Ya, Terima kasih. Bapak juga sehat terus ya. baik Ya. makasih ya Pak Anies. Insya Allah kabar nanti akan datang waktunya perubahan, ya akan datang waktunya perubahan, nanti kita bisa lakukan kembali, ya. Sekarang kewenangannya lagi nggak ada kewenangan, kita sama-sama rakyat biasa. Cabut semua ya. Kalau nanti kalau udah ada kewenangan dibalikin lagi, ya. Ya, doain ya. Tolong hargai masyarakat kecil Pak, karena Matilda merasa sakit hati sekali, apalagi mereka itu penghuni asli Jakarta kok dibuat seperti itu. Selama ini Matilda hanya lihat di TV Pak, pikir itu kayak sebatas karangan dari media. Ternyata kemarin Matilda melihat sendiri, menceritakan sendiri dari masyarakat di Kampung Okoriu, gimana rasanya masyarakat kecil ditindas, dan tidak semua pemimpin negara itu melihat masyarakat kecil. Tapi Matilda merasa bangga sekali seorang pemerintah pimpinan negara yang disebut-sebut masyarakat yang Matilda melihat secara langsung baru Pak Anies Baswedan. La haula wala quwata illa billah. Tiada yang kuasa, tiada kekuatan dan daya upaya selain kehendak Allah. Semoga ikhtiar ini selalu dimudahkan, semoga ikhtiar ini selalu bisa dituntaskan, dan insya Allah keberkahan diberikan kepada kita semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penghapus 31 miliar coba. Ini kalkulator memang tahun ini nggak punya kalkulator gitu. Kita mau belanja 31 miliar kalkulator, Bapak Ibu. Sekarang saya berikan contoh-contoh yang lain. Nih, belanja alat tulis. Tahun lalu atau tahun ini 349 miliar, tahun depan 1,6 apa tuh? Triliun. Abrakadabra bukan bisa. Bagaimana kita menjelaskannya, Bapak sekalian? Belanja alat tulis kantor dari 349 miliar jadi 1,6 triliun. Sekarang pertanyaan saya tadi, who gets what, why, when, where, how much? Ayo coba jelasin. Ini namanya self-humiliation. Ini namanya mempermalukan diri sendiri. Kita saja, kalau anak kita tanya nih, di rumah nih, Bu, Pak, apa sih itu yang ditulis di koran katanya ada 1,6 triliun? Bisa jawab tidak Bapak-Ibu sekalian? Ini baru dikumpulkan yang naiknya di atas 1 miliar ya. Nanti yang naiknya 990 juta nggak masuk. Tapi apa bedanya 990 dengan 1 miliar? Nggak masuk.
Karena pakai sistem aja dicek, naiknya di atas 1 miliar. Terus kalian, jangan ini, Bapak Ibu ulangi, you're out. Out, Pak. Karena kita tidak bisa menjelaskan ini kepada diri sendiri, tidak bisa menjelaskan ini pada publik, apalagi kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Nggak bisa kita jelasin ini. Jangan. Kantor-kantor kita cukup sudah belanja-belanja yang tidak penting itu. Dan ikhlaskan anggaran yang tidak perlu diserahkan ke tempat lain yang lebih perlu. Jadi kalau misalnya kita sudah terlanjur merencanakan, udah enggak usah, ini kelihatan nggak perlu, laporkan Bapeda, pindahkan tempat lain saja, daripada di tempat saya. Sehingga uang itu dipakai betul-betul untuk kepentingan publik. Ini bukan tentang saya pribadi, bukan tentang saya Ibu sekalian, ini tentang publik Jakarta. Tentang kampanye. Iya, nggak ada satupun, nggak ada. Makanya saya bilang hebatnya dia itu tentang kampanye edukasi. Iya. Jadi kita itu pembelajaran. Dengar curhat rakyat. Jadi tahu, ambil satu contoh. Iya. Tentang bansos. Bansos itu punya siapa sih? Iya benar. Bansos itu punya kita. Iya. Untuk kita. Iya benar. Jangan dimanipulasi. Iya. Jangan diatasnamakan diri pribadi. Iya. Sampai segitunya dia ngomong memang benar. Nah, kan, dia kan itu kan mendidik kita. Yang bansos di DKI kan dia atasnamakan ini. Nih, kalau APBN DKI. Ini bantuan sosial dari Pemda DKI. Iya benar. Dibiayai oleh APBD. Iya benar. Tanpa ada embel-embel Anies Baswedan. Nggak ada, dia nggak naruh nama dia sendiri. Apakah mendidik itu? Iya, benar. Mendidik banget karena seorang pemimpin itu harus mengayomi rakyatnya. Ya rakyatnya. Benar. Jangan seolah-olah pemimpin yang ngasih. Yang ngasih ya benar. Nah, kalau Jokowi kan yang ngasih dia. Hari ini kami merasa tidak ada perbedaan. Hari ini kami merasa bagian dari bangsa ini. Hari ini kami yakin dan meresapi bahwa Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila itu masih ada, Bapak, yang selama ini kami ragukan. Kami yakin, kami juga sangat percaya Tuhan menunjuk Pak Anies. Karena ini kami ajukan dari zaman sahabat kami Pak Jokowi. Setelah itu Pak Ahok, hari ini Pak Anies. Pak Anies Muslim, di sebelah Pak Anies adalah tokoh Kristen, saya Hindu, Pak. Pak Gubernur, kami masyarakat Hindu di DKI Jakarta berterima kasih karena diberikan tanah pemakaman dari Pemprov DKI Jakarta. Kalau tidak salah ukurannya 2 hektar ya, 2 hektar waktu itu. Tapi beliau sampaikan, tetapi kebutuhan kami sebenarnya bukan tanah pemakaman. Yang menjadi kebutuhan adalah alat kremasi. Pada waktu itu juga kami sampaikan, siap, Pemprov DKI Jakarta harus bisa. Pemprov DKI ini bertanggung jawab mengurus dari mulai kehamilan sampai kematian. Bapak memberikan kami bantuan dalam bentuk apapun kami minta, ternyata Bapak aware, peduli. Ini luar biasa Pak Gubernur, baru Gubernur ini yang bisa membantu kami. Mungkin gubernur lain nggak bisa, saya yakin, karena kami sudah pengalaman dengan yang lain-lain. Kami menuju surga, ini tempatnya. Saya dari komit ya mengadakan acara ini karena apa? Karena sebetulnya selama bertahun-tahun pada waktu Pak Anies menjadi gubernur, kami merasakan payung perlindungan yang luar biasa.
kami bisa berkehidupan sehari-hari, mencari mata pencarian dengan tenang, suasana juga tenang, tidak ada drama, semua serba sejuk. Sehingga sebetulnya secara egois kami merasa kehilangan seorang sosok Anies Baswedan. Saya menyampaikan terima kasih kepada para pekerja yang tidak pernah tampak di layar manapun, tapi keringatnya yang membuat stadion ini bisa berdiri. Anak-anak Indonesia yang bekerja dalam proses ini tidak terlihat wajahnya, tapi yakinlah mereka memiliki jejak di bangunan yang luar biasa ini, dan mereka kelak bisa bercerita kepada anak cucunya bahwa kami yang membangun stadion yang membawa kebanggaan bagi Jakarta dan Indonesia. Pemerintah mau menghajar Anies, saya bilang ke Denny, pemerintah berusaha agar Anies tidak bisa jadi calon. Saya bilang ke Denny waktu itu, Den, kamu jagalah Anies agar dia tidak sampai gagal jadi calon. Saya yang mau jaga dari pemerintah agar dia tidak dihalangi oleh pemerintah. Pokoknya dia harus jadi calon deh, saya yang jamin. Nah kalau tiba-tiba saya mau ke dia, lalu Partai Demokrat keluar, ini tidak memenuhi syarat, kan saya dituduh nyusup. Iya kan? Paham kan? Paham. Oh, Demokrat keluar, Pak Mahfud masuk. Demokrat keluar, kenapa Pak Mahfud masuk? Pasti yang dituduh pemerintah menyusupkan orang agar Anies gagal. Padahal tuduhannya pemerintah sudah dituding akan menggagalkan Anies. Itu sebabnya saya nolak. Saya tidak mau menggagalkan Anies, saya bilang. Pokoknya Anies saya jamin calon, saya menang. Kalau itu nanti, tapi harus calon, saya bilang. Saya taruhannya, saya bilang, sama Denny, sama orang-orang. Iya. Dan betul, begitu saya tidak jadi, yang masuk Muhaimin. Demokrat langsung keluar kan, untuk Muhaimin punya partai, sehingga mengganti posisi Demokrat ini suaranya utuh untuk tetap bisa mendaftar. Kalau nggak bisa. Kalau nggak bisa. Kalau saya yang masuk, habis. Cuma dua. Anies Rashid Baswedan. Tapi mereka mendirikan republik untuk semua, bukan mendirikan republik untuk kepentingan dirinya, golongannya, ataupun keluarganya. Mereka mendirikan ini untuk semuanya. Kekuasaan yang dibangun untuk memberikan kesempatan kepada semua. Sekarang kita jauh dari cita-cita republik ini. Ketika para pendiri itu kaum intelektual, mereka memilih berjuang di jalur politik. Saya berangkat sebagai pengajar, mendapat panggilan tugas di wilayah politik. Kami akan membawa gagasan pendiri republik untuk kembali mewarnai republik ini. Untuk bisa mengarahkan republik ke depan agar kembali pada format awal. Apa masalah hari ini? 45 juta orang belum bekerja dengan layak. Bicara jaminan sosial, lebih dari 70 juta orang tidak punya jaminan sosial. Bicara pendidikan, jauh dari kota, terpencil, masa depan jadi suram. Kemampuan tinggi, kesempatan tidak ada. Sangat frustrasi melihatnya. Kesehatan mental, kekerasan seksual, lebih 15 juta orang jadi korban. Ini problem-problem yang tidak menjadi kepedulian segelintir elit. Ini adalah kepedulian rakyat kebanyakan. Karena itu dalam perjalanan kami 1 tahun, kami menemukan jutaan rakyat yang berbondong-bondong menginginkan perubahan. Mereka membuat poster rakyat, membuat posko rakyat, mendoakan dari tempat yang tidak kita lihat. Poster-poster itu cemerlang karena bukan didanai dari uang dari Jakarta, tapi didanai oleh keringatnya yang jernih hasil kerja kerasnya. Anies tidak mungkin menang. Dia cuma boleh dapat 17%. Anda panik. Banyak yang protes. Pak Rocky kok pesimis? Ya memang saya pesimis. Karena ada penghalang. Dia mestinya dapat 52%, 60%. Tapi ada penghalang yang namanya disebut dengan cara yang baik oleh Pak Sekdi tadi, yang namanya Joko Widodo. Joko Widodo akan halangi. Karena itu, untuk menang, ya singkirkan penghalangnya. Kan itu jalan pikirannya itu. Sekarang, saya udah muter kira-kira 200 kampus dalam 1 semester ini. Dan kemarin, ada pembuktian bahwa anak-anak dari emak-emak di 800 kampus di DKI mengucapkan ide anti dinasti. Dan itu terang-terangan anti presiden.
Karena itu proses politik berikutnya adalah mendorong supaya ada gerakan politik yang lebih terarah untuk mewujudkan pemaksulan, di-impeach, menurunkan presiden dengan cara konstitusional. Karena semua cerita hari-hari ini berujung pada satu hal. Kalau penghalangnya tidak disingkirkan, maka politik 14 Februari itu omong kosong. Ini kalkulasi, bukan sekedar kemarahan. Pak Said Didu nggak ada problem dengan Jokowi. Dia punya problem dengan kebijakan Jokowi. Kita semua beroposisi karena kebijakan Jokowi buruk, menyebabkan bangsa ini melarat, menyebabkan politik itu jadi aut-autan, menyebabkan persahabatan antar warga negara itu pecah. Kan itu dasarnya tuh. Jadi kata perubahan Indonesia dimulai dari mana? Dimulai dari langkah pertama kita untuk melawan. Kalau mau berangkat dari rumah belum didoain sama ibu, itu rasanya kayak ada sesuatu yang nggak pas. Jadi doa dari ibu tiap pagi sebelum saya berangkat. Dari pengalaman saya, doa itu seakan membukakan pintu-pintu baru yang sebelumnya tidak ada. Allah bukakan, Allah berikan jalan yang tak terduga seperti yang saya harapkan ketika saya memulai usaha dan doa. Itu kayak pasangan. Kalau kita hanya usaha saja, ini pengalaman saya nih, tanpa diiringi doa, itu seperti kita tidak punya jalan-jalan baru tuh. Ya, insya Allah bisa berhasil, tapi kalau dengan doa, hampir selalu terbuka pintu-pintu baru yang sebelumnya nggak terduga. Yang justru merasakan kekuasaan dari ketimpangan ini, itu yang akan kami lawan. Tapi kami tidak melawan dengan kebencian, kami tidak melawan dengan rasa ketidaksukaan. Kami akan membawa ini dengan spirit Surodiro Joyo Diningrat, lebur dening pangastuti, bahwa segala angkara murka akan kalah oleh kebaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.